acara selanjutnya dilanjutkan dengan mendengarkan dari keynote speaker kita. Kami persilahkan Pak Menteri untuk naik ke podium. Bapak Ibu sekalian, boleh tepuk tangannya untuk Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan tuan rumah yang kita muliakan. Di sini hadir Bapak kita, orang tua spiritual, Ketua Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Antonius Subianto Benyamin OSI. Melihat wajahnya aja tenang gitu. Kalau orang hatinya jernih, terpancar di wajahnya. Yang saya hormati, kita hormati Uskup Keuskupan Purwokerto sekaligus Ketua Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsignor Christophorus Tri Harsono. Sahabat lama yang saya hormati, di sini hadir tokoh lintas agama, Kiai Haji Muhammad Abdul Qadir, pengurus Pondok Pesantren Rodatus Salihin Lereng Demak. Ada Pak Pendeta nggak datang, Pak Jacqueline, Pak Jacqueline Manuputi, ya, dan sahabat-sahabat lain dari PGI, Profesor Philip Wijaya, Ketua Umum Permabudi, ya Pak, sahabat lama, kemudian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Wisnu Bawah Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. Belum tahu. Oh, diwakili. Ya. Bikhu Damasupo Mahatera, ya, Bapak Budi Tanuwibowo, Ketua Umum Dewan Rohani Matakin. Yang saya hormati juga para narasumber yang lain, ada di sini kontributor dan para penulis dari berbagai keuskupan. Tentu yang kita sangat hormati, ya, kita hargai jasa-jasanya Romo Alois Budi Purnomo yang banyak menulis. Kita hormati dan kita banggakan semuanya, para tamu dan undangan yang berbahagia. Tentu saya selaku lebih kepada pribadi di sini, Bapak, di tempat ini kami dulu pernah berkantor, ya, ketika tahun 90-an kita mendirikan Madya. Kemudian tahun pindah daripada Madinah ke sini. Masih Romo Ismartono, nggak tahu di mana sekarang sahabat saya tuh, ya. Kemudian juga beberapa suster sahabat kita di sini juga. Dan alhamdulillah di tempat ini kita bisa berjumpa lagi dalam situasi yang sangat penuh emosional, ya. Saya sudah ada catatan, tapi izinkan untuk menghargai waktu, ya. Saya hanya ingin mengungkapkan bahwa buku yang kita peroleh di tangan kita, Deklarasi Istiqlal, Refleksi Harapan dan Tantangan Seluas Indonesia ini, ditambah lagi juga kemarin diperlihatkan buku Ekoteologi, ya. Saya kira dua buku ini sangat proaktif untuk memfasilitasi keinginan bersama kita di tanah air ini. Di Indonesia ini kita butuh cinta yang sejati, ya. Kalau kita belajar cinta yang sejati, itu bahasa Hebrew-nya itu adalah amin, alif mim, yang aslinya itu bahasa Hebrew menjadi bahasa Arab.
Ummi. Alif Mim itu Ummi itu artinya cinta sejati, the same lover, the same love, unconditional love. Kenapa disebut ibu itu sebagai Ummi dari bahasa Hebrew? Karena itu adalah ibu itu adalah pemilik cinta yang paling sejati. Kita tidak pernah sering mendengar, sering melihat ibu itu mengucurkan air mata. Kalau dalam Islam itu, kalau ibu kita sudah meninggal, sepertinya tidak ada lagi air mata tengah malam yang tumpah. Doa disertai dengan lindangan air mata itu adalah doanya ibu. Ibulah yang sering mengeluarkan air mata dalam berdoa. Maka itu kalau kita mau belajar cinta sejati, kita harus belajar kepada perempuan. Perempuan itu pemilik cinta sejati. Maka itu saya juga saya sangat jatuh cinta banget kepada Maryam, Bunda Maria. Siapa sebetulnya Bunda Maria itu? Saya baca literatur, buku-buku tentang Maryam atau Bunda Maria yang ada di dalam literatur Yahudi dan Katolik. Di situ kita akan menemukan sosok figur pencinta sejati adalah Bunda Maria. Tertera di dalam beberapa bab siapa sesungguhnya Bunda Maria ini. Dia tidak pantas dan tidak boleh terlupakan, sebab dialah yang melahirkan Isa atau Yesus. Tidak gampang melahirkan sosok figur seperti Isa, Yesus. Nah, ini kan nanti kaitannya dengan ekoteologi. Kalau kita lihat di dalam beberapa sumber, Bunda Maria itu dia hidup dalam sebuah rumah ibadah. Masuk ke mihrabnya, bilik di samping di samping altarnya itu harus menembus 5 lapis pintu ya. Tidak gampang masuk di kamarnya Bunda Maria. Sejak kecil, remaja, kemudian dewasa. Kurang apa mukjizatnya Bunda Maria? Kalau dalam perspektif Al-Quran, penceritaan Quran tentang Maria itu sporadis. Tapi penceritaan tentang Maryam di dalam kitab Talmud, tafsir Taurat ya, tafsirnya Perjanjian Lama, itu lebih komprehensif, lebih utuh ya. Nah, kita harus baca semuanya tentang siapa itu Maryam. Dia memang ditempa di dalam suasana cinta yang sangat dalam ya. Dan di situ saya berkesimpulan bahwa siapapun orangnya yang mampu memasrahkan dirinya secara total kepada Sang Dia yang Maha Kuasa, maka dia akan mampu bersahabat dengan alam ini. Nah, ini wacananya sangat teologis. Yang kita lihat itu semuanya dia kok. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, di situ engkau akan menjumpai wajah Tuhan. Jadi wherever you are, apapun yang kita lihat itu yang dia. Nah, kalau kita sudah sampai ke tingkat spiritual consciousness seperti itu, muncullah ya tatuan asih. Engkau adalah aku. Saya bisa merasakan kalau engkau lapar. Jadi engkau adalah aku. Aku tidak ingin engkau lapar. Aku tidak ingin menderita. Engkau juga tidak boleh menderita. Maka itu ada gerakan dari dalam untuk menyelamatkan. Kamu tidak boleh kelaparan. Kenapa? Engkau adalah aku. We are the same. We are the one. And the only one and only the one ya, kita hanya satu. Jadi inilah yang kita perlu mungkin camkan di dalam kurikulum kita lebih advance. Kalau kita naik ke atas, itu bagaimana kita bisa mencapai puncak kemanusiaan yang tinggi? Nah, bagaimana seorang Bunda Teresia bisa
21 tahun lamanya di India itu bekerja di sebuah rumah sakit kusta yang menetes tuh dagingnya tuh, joroknya, tapi dia suapin gitu ya. Apa yang mendorong dia, Bunda Teresa itu, untuk mewakafkan hidupnya, separuh hidupnya itu untuk orang-orang seperti ada orang sosok seperti Bunda Teresa itu mau mewakafkan sepanjang hidupnya itu untuk kemanusiaan. Maka itu didorong oleh rasa cinta yang sangat dalam, saya mencari di mana tempat lahirnya. Kan di situ tempat tempat kelahirannya itu Teresa itu ada patungnya di situ ya, diabadikan. Saya menziarahi tempat kelahirannya beliau, itu ada patungnya. Teman-teman, kok kenapa Pak Nasr mau ke situ? Kenapa menziarahi makamnya? Saya pencinta kuburan, jadi kuburan tokoh-tokoh, ulama-ulama, wali apalagi itu saya suka ya. Saya nggak peduli apakah dia hidup atau sudah rohnya hidup atau mati. Yang jelas saya memperoleh energi spiritual kalau dekat dengan orang-orang, kuburan-kuburan orang yang mewakafkan hidupnya sepanjang masa untuk itu. Jadi saya cari makam. Saya tidak pernah membaca seorang perempuan sehebat Teresa, Bunda Teresa. Tentu sesudah Maryam, ya. Dan ada biografinya tuh sangat tebal, dan saya juga banyak dapat cerita dari kampung halamannya. Dia juga manusia biasa seperti biasa waktu masih anak-anak kecil. Tetapi sejak kecil memang terlihat orang-orang yang punya bakat-bakat pencinta sejati itu. Nah, kita lihat misalnya Bunda Maryam, Bunda Maria, ya, persahabatannya dengan alam membuat alam itu juga bersahabat dengannya. Jadi ini teorinya, semakin dekat kita kepada alam, maka alam itu pun juga akan dekat dengan kita. Believe or not ya, semua agama, kalau orang itu akrab dengan kitab sucinya, justru kitab suci itu pun juga akan dirasakan hidup di dalam batinnya. Contohnya, kita lagi gusar baca Quran, tunjuk ayat apa aja, itu selalu ada kaitannya dengan ayat yang ditunjuk. Dan teman-teman juga di agama Katolik, terutama Katolik ya, dalam keadaan apa, kerinduan terhadap Tuhannya, buka secara acak Bible-nya itu, Alkitabnya, itu selalu ada connecting antara yang ditunjuk dengan apa yang sedang hidup di batinnya. Itu suatu bukti bahwa karya-karya spiritual itu karya langit. Karya langit itu utuh dan tidak ada pemisahan satu sama lain. Kita-kita yang terlalu lama hidup di bumi yang terestrial ini terbiasa hidup dengan negation, perpisahan, perbedaan, separatis, terbiasa hidup dengan materialistik, terbiasa hidup dengan nafsu, terbiasa hidup dengan pikiran jangka pendek. Maka alam itu nggak bisa bersahabat dengan kita. Tapi coba kita naik ke atas, celestial. Maka ada novel yang sangat bagus itu, Celestine Prophecy itu ya, yang diterbitkan oleh Kompas. Saya mohon teman-teman membaca itu ya, Celestine Prophecy. Itu menceritakan suatu keajaiban dari Amerika Latin, sebuah gua itu. Nah, ini sangat inspiring. Nah, saya ingin mengemukakan ini semuanya dalam rangka ekoteologi ini. Karena kalau kita bersahabat dengan alam, otomatis pasti kita bersahabat dengan non-Muslim, dengan non-Kristiani, dengan non-Hindu, dan non kita itu. Enggak ada lagi there is no non. Gitu. Why? Because we are the way, we are the one. Kita hanya satu. Maka itu dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ta'al ila kalimatin sawa, itu ada ayat itu, naiklah ke atas. Sayang sekali terjemahannya itu ke dalam bahasa Indonesia itu kurang sempurna menurut saya, karena kemarilah, kalau kemari itu horizontal, kalau kemari gini aja, jadi pasti ada rawan pisah. Tapi kalau kita disuruh naik ke atas, ini kata Tuhan, naiklah ke atas pasti akan satu ini.
Kalau tidak naik ke atas begini aja, ini besok pecah, lusa pecah. Tapi kalau kita naik ke atas nggak ada pecahnya, karena memang kita berasal dari titik yang sama, sangat perennial. Jadi konsep perennial ini perlu hidup di dalam kurikulum kita. Mungkin beda dengan perennialisme karena ada kontroversinya juga. Nah, jadi perennial ini perlu dikembangkan dalam wacana keagamaan kita. Jangan prinsip of negation-nya yang menonjol, tapi kita tonjolkan prinsip of identity-nya. Nah, jadi kalau kita berdakwah menonjolkan aspek prinsip of negation itu, untuk negara plural seperti Indonesia itu agak riskan, Bapak Ibu. Tapi mari kita mencoba melakukan pendekatan baru ya. Kalau kita bicara agama, maka kita harus mengedepankan prinsip of identity, bukan prinsip of negation. Encountersnya, perjumpaannya, pertemuannya. Kalau saya berkeyakinan Bapak Ibu sekalian, semakin dalam kita terhadap ajaran agama kita masing-masing, maka kita akan semakin dekat antara satu agama dengan agama yang lain. Saya bicara di sini sebagai sahabat ya, bukan sebagai menteri agama. Saya ingin betul kita harus naik ke atas nih. Saya pernah membaca buku yang kemarin Pak, saya langsung dikasih kemarin, saya langsung baca ya, dua-duanya. Tidak baca semuanya, tapi sporadis juga saya baca, tapi ini sangat bagus ya. Maka itu kita harus miliki buku ini, perlu kita gandakan ya. Nah, saya kembali lagi ya, bahwa belajarlah cinta kepada pemilik cinta sejati. Mungkin saya menghimbau juga teman-teman, ada yang menulis tentang siapa Bunda Maria secara utuh ya. Mari kita declare bahwa ada pemilik cinta yang sejati sama. Jadi begitu cintanya terhadap Tuhannya, sama dengan cintanya juga dengan yang lain makhluknya. Jadi kalau bersahabat dengan alam, coba kita lihat dalam Al-Quran tuh, dia kelaparan ya, nggak ada yang bisa dimakan. Ada ayat, goyanglah batang kurmanya itu ya, batang kurma yang punya buah yang sangat banyak itu ya. Kekuatannya perempuan secara biologis, secara itu apa ya, satu kali nyentuh kok bisa bergetar pohon kurma itu, jatuhlah buah kurmanya itu cukup untuk mengenyangkan Bunda Maryam yang sedang hamil nih. Nah, gizinya apa kurma itu memang cukup, kata dokter, itu cukup untuk memberikan suplai nutrisi yang standar buah kurma itu. Nah, kemudian pemandangan yang ajaib juga ya, pamannya datang, banyak sekali makanan di meja makannya Bunda Maria itu. Ana lagi hadza, itu bahasa Qur'annya. Ini dari mana ini, kok ada pisang, ada macam-macam ini. Kamu kan nggak pernah ke pasar, kamu kan nggak pernah keluar kamar. Ana lagi hadza, ini dari mana ini? Hadza min fadli Rabbi, ini adalah berian keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga kita bisa lihat di dalam kitab-kitab Talmud yang sangat panjang penjelasannya. Jadi sejak kecil itu Bunda Maria itu punya keajaiban ya. Keajaibannya antara lain, dari mana makanan musim dingin kok muncul di musim panas, buah-buah musim panas itu muncul di musim dingin, nggak ada kulkas pada waktu itu kan. Jadi memang yang punya keajaiban itu bukan hanya Yesus, bukan hanya Isa, tapi ibunya pun juga punya banyak keajaiban. Dan ini kurang diekspos ya, bahwa Yesus itu tidak lahir gratis dalam arti langsung seperti itu. Ada seorang ibu yang mensucikan diri. Innallaha astafa Adam. Ada konsep istafa, itu konsep pensucian diri. Tapi ini adalah hasil kontemplasi saya dan hasil konsentrasi saya juga setelah membaca riwayat hidupnya secara mendalam, siapa Bunda Maryam itu ya. Nah, orang yang tidak pernah belajar kepada seorang pencinta sejati, sulit untuk kita bayangkan akan memiliki cinta sejati. Siapa itu Nabi Muhammad? Ya. Dia bukan main, ditempah oleh penderitaan. Ya. Siapa itu Yesus?
ya Isa lah. Sebetulnya kalau kita mau jujur, ya ada perbedaan istilahnya saja. Di sini kita sebut Maria, di sana di Istiqlal kita sebut Maryam, ya. Di sini kita sebut Abraham, di Istiqlal kita sebut Ibrahim, di Istiqlal kita sebut Musa, di sini disebut Moses, di sini kita sebut Salmon, di Istiqlal kita sebut Sulaiman, di sini kita sebut Gabriel, di Istiqlal kita sebut Jibril, ya. Di sini kita sebut Michael, di Istiqlal kita sebut Mikail, ya. Di sini kita sebut Yona, di Istiqlal kita sebut Yunus, tapi jalan ceritanya sama, emang sumbernya satu kok. Kenapa harus mencari perbedaannya? Kenapa kita tidak mau mencari persamaannya? Untuk bangsa Indonesia, ya, dan untuk siapapun juga, untuk dunia kemanusiaan, lebih banyak manfaatnya kalau kita mencari titik temu daripada mencari perbedaan. Nah, ini yang perlu kita selesaikan ini. Masih banyak guru agama bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebencian, menajiskan orang lain. Apa itu agama intinya? Ya, semua agama itu intinya kasih. Coba kita lihat Quran, apa bedanya dengan teman-teman agama lain? Hindu, Buddha, di sini ada kasih tuh. Ada hadis Nabi, kalau semua Quran itu 1666 ayat dipadatkan menjadi satu, itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah 7 ayat dipadatkan lagi, ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saya mohon betul kepada kita semuanya, tokoh-tokoh agama ini, buka sedikitlah keran-keran informasi rahasia agama kita itu kepada anak-anak muda kita sekarang ini. Siapa tahu itu yang bisa mencerdaskan secara spiritual anak-anak kita. Nah, saya ingin menggugah kita semuanya. Saya ingin betul, mari kita buka supaya masyarakat kita itu bersahabat dengan alam. Semakin dalam kita mendalami agama kita, maka kita akan semakin dekat dengan alam. Jangan membakar hutan. Inilah terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan apresiasi kepada para penulis Budi Purnomo, ya, dan kawan-kawan. Teruslah melanjutkan. Saya masih melihat ini ekotologinya masih perlu dipertebal Bapak. Itu belum masuk ke aspek teologinya, ya. Mungkin perlu kita masuk ke teologi kekristenan tentang ekoteologi itu dalam tuh. Kita urai kitab Mazmur, ada 4 ayat di situ sangat dalam, ya. Bagaimana konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi ini perlu juga kita sampaikan kepada jamaah kita, ya, bahwa pemimpin alam semesta atau khalifah di muka bumi ini tidak boleh melampaui batas. Ada konsep taskhir, kami tundukkan alam ini kepada manusia, tapi jangan melampaui batas. Itu nggak ada komanya di situ. Nah, inilah yang membuat kami di bulan Januari yang lalu, Bapak Ibu, Januari Februari saya di Amerika, karena ada tuduhan Abrahamic religion itu adalah penyebab kerusakan alam, Romo. Ya, dia tunjukkan inilah ayat dalam Al-Quran, inilah dalam ayat dalam Perjanjian Lama, ini adalah dalam kitab Mazmur, ini ayat dalam Taurat yang mengistimewakan manusia sehingga bebas untuk mengeksploitasi alam. Jadi agama Abrahamic religion inilah yang menyebabkan alam ini rusak. Jadi kami kontak-kontakan, kita melakukan penelitian, teman-teman dari Yahudi di Amerika dengan Katolik, Protestan, ya. Kita meneliti bersama di Columbia University di New York, membantah tudingan NGO di Amerika yang menuding agama Abraham religion ini yang menyebabkan rusaknya alam. Dan setelah kita teliti bukunya, memang banyak sekali buku-buku yang membolehkan, ya, mengeksploitasi alam itu, seperti pada zaman positivisme di abad ke-18-19 awal itu. Memang di situ banyak yang
terlalu sekuler mereka berpikir alam ini nggak ada apa-apanya. Nah, karena itu saya mohon betul sudah waktunya kita memperbaiki suasana teologi kita sekarang ini. Saya berkesan bahwa sistem teologi yang bekerja dalam umat kita sekarang ini over maskulin. Nah, padahal Tuhan itu lebih feminin. Tuhan itu siapapun juga, agama apapun juga, Tuhan kita itu lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Lebih menonjol sebagai feminine God daripada the masculine God. Kitab suci kita pun juga feminine books. Iya. Nah, jadi kita kembalikan bagaimana agama bisa menjinakkan pikiran liar dan jiwa yang rakus umat kita sekarang ini, agama apapun juga. Nah, perlu sistem teologi yang lebih feminin bekerja dalam benak masyarakat kita. Mudah-mudahan ekofeminin, ekoteologi, green teologi, atau apalah namanya, ini bisa merubah cara pandang kita terhadap alam. Kenapa? Karena makin cepat alam ini rusak, makin cepat kiamat itu datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Alubis. Berkah dalam